Halo teman-teman, pernah gak sih kebayang dalam hidup kita nggak ada media komunikasi? Takutnya. Benar-benar takut banget kan? Karena kita nggak bisa tahu informasi serba cepat, belajar dengan cepat, dan bahkan kita nggak bisa berbincang sama teman-teman kita dari jarak jauh dengan cepat. Kita harus tahu fungsi, manfaat, serta karakteristik dari media komunikasi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita kupas tuntas di video saya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi atau videonya, sebelumnya perkenalkan nama aku Anissa Alfia. Aku merupakan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, tepatnya saya berada di kelas KPIC dan sedang menempuh semester 3. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Media Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Wildan Ansori Hasibuan MSOS. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah fungsi media komunikasi. Yang pertama, fungsi dari media komunikasi adalah fungsi informasi. Dari media komunikasi kita bisa tahu informasi-informasi terbaru sehingga kita nggak kudet. Lalu yang kedua adalah fungsi edukasi. Melalui media komunikasi kita bisa tahu banyak mengenai pendidikan-pendidikan. Seperti halnya saya ambil contoh, banyak sekali platform yang menyediakan kursus bahasa Inggris atau bahkan pembelajaran bahasa Inggris tanpa harus datang ke tempatnya, sehingga kita bisa belajar lebih praktis. Lalu yang ketiga adalah fungsi hiburan atau entertain. Melalui media komunikasi, nggak jarang bagi kita semua menggunakan media komunikasi sebagai hiburan. Dari situ kita bisa senang-senang dan ngelihat konten-konten yang menghibur hati kita. Lalu yang keempat adalah pengawasan. Nah, dari media komunikasi ini bisa menjadi alat pengawasan, di mana kita bisa melihat kinerja pejabat-pejabat kita dan bisa mentransparansikan kegiatan-kegiatan mereka. Lalu yang terakhir adalah pengaruh sikap. Melalui media komunikasi, kita itu bisa mempengaruhi sikap kita. Kenapa sih bisa gitu? Nah, saya ambil contoh, waktu kita pilpres, banyak sekali beredar video-video dari paslon 1, paslon 2, dan paslon 3, sehingga mempengaruhi sikap kita terhadap pemilihan. Nah, dari situ kita bisa memilih yang mana yang cocok di hati. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai manfaat dari media komunikasi. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil 4 poin utama untuk manfaat dari media komunikasi. Yang pertama adalah kecepatan dan akurat. Jadi media komunikasi itu bermanfaat untuk kita dalam menerima informasi dengan cepat dan akurat. Nah, misalnya berita terkini bisa langsung kita dapatkan hanya 1 klik, atau informasi tidak perlu ditunggu berhari-hari. Bahkan nih ketika kita buka YouTube, Instagram atau TikTok, berita itu yang menemukan kita, atau disebut dengan fenomena news find me. Jadi kita nggak perlu repot-repot cari beritanya. Lalu yang kedua adalah bermanfaat sebagai mengefisiensikan. Dengan media komunikasi itu sangat bermanfaat untuk kita sebagai manusia yang benar-benar kadang kita butuh hemat waktu, hemat tenaga dan biaya. Jadi ketika kita mau kirim pesan, bisa chat di WA, DM di Instagram, DM di TikTok. Lalu juga kalau mau rapat, kita bisa rapat dari video call WA, video call Instagram, atau bahkan Zoom meeting dan Google Meet. Semua jadi terasa lebih simple dan praktis. Nah, yang ketiga adalah mendukung belajar. Jadi media komunikasi ini sangat membantu kita sebagai mahasiswa. Seperti kita bisa akses materi, video, penjelasan, jurnal, bahkan diskusi dengan banyak orang. Jadi hasil prosesnya itu lebih interaktif dan menyenangkan. Teman-teman juga nggak kaku untuk nyari sumber-sumber bacaan yang akan dituangkan di makalah atau jurnal kita. Lalu yang terakhir adalah partisipasi sosial. Media komunikasi itu ngebantu kita untuk membuka kesempatan dalam berbagai kegiatan sosial seperti kampanye, donasi online, hingga diskusi publik. Jadi kita bisa langsung berkomentar dan memberikan argumen ataupun ide ke teman-teman di media online itu atau media komunikasi online. Oke teman-teman, yang terakhir aku akan menyampaikan mengenai karakteristik media komunikasi.
Nah, pertama, karakteristiknya itu adalah jangkauan. Jadi, media komunikasi itu punya kemampuan menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Nah, misalnya berita di televisi atau media sosial itu bisa diakses jutaan orang sekaligus, bahkan dari berbagai negara. Lalu yang kedua adalah interaktif. Sekarang media itu nggak cuma satu arah, melainkan kita juga bisa langsung interaksi, kasih komentar, like, atau bahkan share. Jadi komunikasi itu terasa lebih hidup dan dua arah, antara si pengirim atau si pemosting dan si penerima atau si penonton. Lalu yang ketiga adalah kecepatan. Informasi itu bisa menyebar dalam hitungan detik. Misalnya seperti kabar di TikTok, Instagram, dan Twitter itu bisa langsung diketahui banyak orang tanpa harus menunggu seperti zaman dulu yaitu media cetak sampai keesokan harinya. Sekarang kita bisa langsung lihat dalam hitungan detik saja. Nah, yang keempat itu adalah bentuk fisik. Jadi, setiap media komunikasi itu punya bentuk fisik yang berbeda-beda. Ada yang digital seperti media online, media sosial. Ada juga konvensional seperti koran, radio, dan televisi. Bentuk fisik ini juga mengaruhi cara kita menerima informasi. Lalu yang terakhir adalah kredibilitas. Nah, ketika kredibilitas itu kita katakan sebagai tingkat kepercayaan terhadap media tersebut. Jadi misalnya media resmi yang menyajikan data jelas dan sumber terpercaya akan dianggap lebih kredibel dibandingkan akun-akun yang tidak resmi di media sosial. Nah, jadi gimana teman-teman? Sekarang kamu bisa bayangin kan kalau nggak ada media komunikasi, hidup bakal sepi dan kita bakal ketinggalan banyak hal. Untungnya media komunikasi ada untuk nyatuin dan bantu kita tumbuh bareng. Oke teman-teman, semoga dari video aku ini teman-teman bisa mendapat kesimpulan yang baik dan teman-teman bisa mengelola informasi dan berita dengan cara yang baik. Baik, saya rasa itu saja dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Goodbye.